Satu, dua, tiga. Oke, sudah Pak Alex? Baik. Terima Sudah. kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk on cam. Selanjutnya adalah kita beranjak kepada materi inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Rizkul Karim, SPMSC. Kepada Bapak Rizkul, kami persilahkan Bapak. Baik, baik. Putri, terima kasih atas waktunya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Kajur Sosek Pertanian, Bu Dr. Iren, kemudian tim panitia dan juga rekan-rekan sekalian, ya, dosen-dosen di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa sharing ya. Mohon maaf sekali ya, saya nggak berniat ngajarin, tapi cuman sharing saja, sehingga saya harap pada kesempatan malam hari ini bisa diambil manfaatnya dan juga bisa digunakan sebagai perbaikan dari RPS OPE yang merupakan apa ya, menjadi salah satu kewajiban kita. Baik, sebetulnya materi ini merupakan satu materi yang tidak sengaja ya, tidak sengaja dibuat karena kemarin ada waktu untuk ngoprek apa namanya SIA, bukan SIA ya, OBE ya, sistem OBE. Saya penasaran betulnya itu dalemannya apa sih kayak gitu. Kemudian karena memang saya suka ngeprom ya, prompt engineering, saya anggap itu sebagai suatu seni. Akhirnya cobalah saya nyoba bikin prompt untuk bagaimana caranya agar bisa membantu dalam menyusun RPS OBE tersebut. Dan memang saya lihat kalau apa namanya kita mengerjakan RPS OBE secara manual itu juga luar biasa bingung. Yang ada itu malah inkonsistensi, kemudian nggak jadi-jadi, bingung sendiri, akhirnya sudah ditutup gitu kan. Dan pada akhirnya nggak jadi. Jadi di sini saya ingin menyampaikan langkah-langkah bagaimana kita menggunakan bantuan AI untuk menyelesaikan apa namanya RPS tersebut. Tapi ini disclaimer ya, ini hanya teknis untuk mencoba membuat draft. Masalah konten, masalah validasi, itu selebihnya itu kembali lagi ke tim teaching. Gitu ya. Oke, mungkin saya share dulu. Oh ya, sebelum saya share, sebelum kita mulai, saya harap Bapak-bapak dan Ibu-ibu itu sudah mendownload materi yang sudah disiapkan oleh panitia di link folder ya. Link folder yang sudah di-share linknya. Oke. Mungkin sudah terlihat belum yang apa jendela saya? Sudah terlihat jelas Bapak. Ya, oke. Di situ saya menggunakan apa namanya dua window ya. Yang pertama sebelah kiri itu adalah SIA, kemudian kok SIA sih, OBE, kemudian yang sebelah kanan ini menggunakan Gemini. Dan Gemini yang saya gunakan ini adalah Gemini akun Unsud, yang untuk email Unsud itu free. Nah, baik. Ya, mungkin sedikit saya berikan pengantaran ya. Ini PPT-nya sudah kelihatan ya, Mbak Putri? Sudah ada Pak. Berganti ya. Oke, baik. Jadi ada urutan Bapak Ibu ya, bagaimana Gen AI itu bisa digunakan untuk membantu merevisi RPS. Revisi RPS berarti RPS-nya sudah ada. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah punya lah RPS yang kemarin. Oke. Jadi di sini kita membutuhkan RPS lama dan kemudian dengan menggunakan prom revisi RPS OPE yang dilakukan secara bertahap, kita bisa menggunakan
apa namanya merevisi RPS tersebut sehingga nanti bisa lengkap, insya Allah. Dan di sini ada tahapan-tahapan. Jadi jangan berpikiran sekali prom langsung jadi semua, tidak. Promnya itu sudah saya buat secara bertahap. Kemudian selanjutnya ini nanti ada tahap persiapan, ya, konteks dan pedoman ini. Ada tahap pertama yaitu validasi CPL, kemudian tahap kedua ada pemetaan CPMK, tahap ketiga ada penajaman sub CPMK dan distribusi pertemuan. Yang berikutnya tahap keempat itu ada distribusi komponen penilaian, dan yang tahap kelima ini perancangan asesmen dan detail soal. Kemudian nanti yang membutuhkan waktu banyak itu adalah tahap keenam, yaitu penyusunan rencana pembelajaran mingguan. Dan ini telah beberapa kali saya simulasikan, ternyata untuk penyusunan RPS OBE itu harus linear. Maksudnya itu berjalan dari apa namanya CPL sampai dengan pertemuan. Jadi nggak bisa loncat-loncat. Karena apa? Yang kita hadapi itu adalah sistem. Jadi kalau sistemnya itu di tahap sebelumnya belum lengkap, maka tahap berikutnya itu nanti kan apa ya, ya nggak bagus lah gitu. Atau bahkan gagal. Nah, baik. Untuk tahap persiapan, konteks dan dokumen. Nah, ini sebetulnya sedikit terkait penggunaan AI. Baik tidaknya hasil yang dihasilkan oleh AI itu tergantung dari cara penggunanya. Itu dalam istilah di prompt engineering seperti prompt dasar. Dan cara terbaik untuk bisa menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan adalah kita harus bisa memberikan konteks. Gitu. Sedikit saya gambarkan. Anggap aja misalkan, kita orang awam, kita pengen tanya terkait, katakanlah, kaitannya dengan ekonomi produksi. Nah, ini kebakarannya Bu Kajur ini. Ya, saya orang awam, saya ke kampus Fakultas Pertanian. Di situ ada dosen, banyak dosen dengan kebakaran masing-masing. Nah, kalau saya tanya tentang masalah ekonomi produksi, nah misalkan ke orang sosial misalkan, ya, tentunya jawabannya yang ngawur, nggak pas. Tetapi ketika saya datang ke orang atau dosen yang dia kepakarannya ekonomi produksi, misalkan Bu Kajuri, tentunya jawabannya akan lebih presis. Nah, itu adalah apa? Saya datang bertanya dan mendapatkan jawaban dalam konteks yang AI itu, dan AI itu netral. Makanya kita kasih konteks. Nah, dalam kasus ini, penyusunan OBE, saya membuat atau menyiapkan 3 file pendukung. Yang pertama ini adalah bagian bab 2 dari dokumen kurikulum berbasis capaian pembelajaran OBE. File yang kedua itu adalah asesmen berbasis capaian pembelajaran. Bab 1 dan bab 2 ini merupakan bagian dari pedoman OBE yang dikeluarkan oleh unsur. Ya. Kemudian saya menambahkan satu lagi file, yaitu standar isi materi pembelajaran. Ini saya dapatkan dari mana? Dari membreakdown Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi yang terbaru, nomor 39 tahun 2025. Dan juga saya kombinasikan dengan salah satu artikel yang memuat tentang revisi apa namanya KKO itu, kata kerja apa ya, saya kok lupa itu, revisi apa sih tadi istilahnya, kata kerja yang C1 sampai dengan C6 C7. Operasional. Belum, taksonomi belum, Pak. Belum, nah, taksonomi belum, ya. Itu ada artikelnya diterbitkan tahun 2021, saya citasi di sini. Ya. Jadi di sini konteksnya itu biar AI-nya tahu OBE, asesmennya seperti apa, kemudian kita tambahkan standar
D3 itu apa, S1 itu apa, S2 itu apa, S3 itu apa, sesuai dengan permen terbaru plus revisi KKO dari taksonomi belum. Nah, baik, ada satu aturan yang tidak tertulis ya. Jadi, ketika nanti ini mainnya Bapak Ibu kopas-kopas nanti. Betulnya enak banget. Kopas-kopas karena promnya sudah coba saya sesuaikan. Nah, ketika paste ya, misalkan copy dari RPS atau copy dari apa kayak gitu kan, baiknya nanti ketika paste itu adalah paste as plain text. Biar apa? Formatnya ketika masuk ke dalam apa namanya AI itu tidak hancur. Karena pengalaman saya, format hancur dengan tidak hancur, hasilnya itu lumayan berbeda. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau ini klik kanan, kemudian paste as plain text. Baik. Nah, sekarang kita mulai. Ya. Saya boleh minta tolong ya Bapak Ibu supaya membuka ini. Nah, ini adalah isi dari folder yang dibagikan. Di sini ada file bab 2, file bab 3, dan juga standar isi materi pembelajaran. Oke. Kemudian, nah di sini sudah saya buatkan ini, prom revisi RPS OBE bertahap. Silakan Bapak Ibu buka ya file prom tersebut. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini kita akan melakukannya secara bertahap. Sekali lagi bertahap. Karena apa? Prom ini sengaja saya desain secara interaktif. Interaktif itu apa? Prom itu, nanti di chat itu, AI-nya itu pasti di bagian akhir itu akan bertanya. Tuh, akan bertanya. Itu adalah interaktif. Nah, pertanyaan itu nanti ada yang dijawab, ada yang terus saja atau tidak dijawab. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan ada ini fungsinya untuk apa? Untuk ngajarin AI-nya. Nah, di sini kita copy aja ini semuanya. Mungkin Bapak Ibu sudah pada buka ya. Kemudian di sini paste spesial tadi paste as plain text itu paste saja. Nanti AI-nya akan tanya nanti kira-kira file yang di-upload yang mana. Nah, ini di running. Nah, di sini jawaban pertama itu apa? Dia minta upload file pertama Anda. Bab 2 dokumen kurikulum berbasis OBE. Mungkin tampilan di hasil AI Bapak Ibu berbeda, mungkin. Tapi intinya saya harap sama, atau saya yakin sama. Nah, kalau dia sudah minta bab 2 ini, kita klik ini ya. Sorry, ada error. Upload file. Nah, kemudian kita ke itu. Oke, saya copy aja di sini. Nah, pastikan tadi Bapak Ibu sudah menyimpan file 3 file itu di folder yang mudah dikenali ya. Nah, ini untuk mengambil filenya. Nah, ini kalau sudah terupload, kita ambil.
Ya, ini mohon maaf ya, Bapak Ibu, kecepatan dari AI membaca file itu tergantung dari koneksi internet dan juga kapasitas file yang kita berikan. Termasuk juga pilihan dari tingkat itu atau model yang kita gunakan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah berhasil membaca. Oke, oke. Saya ulangi lagi. Nah, nanti AI-nya itu akan memberikan respon seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, responnya berarti dia sudah bisa mengakses file tersebut. Nah, yang kedua, kita upload yang bab 2. Sorry, bab 3. Baru kedua ini. Oke, ini sudah muncul seperti ini, berarti dia sudah bisa mengakses. Kemudian yang ketiga, itu adalah standar isi materi pembelajaran. Tadi dari permen yang terbaru tadi, 2025. Nah, baik. Nah, ini kan 3 file berarti sudah dibaca oleh AI kita. Oke, kita cukup untuk membuat dasar dalam menyusun RPS tersebut. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa mulai tahap 1, yaitu CPL. Saya paham CPL itu sudah fix, karena itu merupakan produk dari kurikulum ya, penyusunan kurikulum. CPL ini itu nanti akan hasil dari prompt ini akan digunakan sebagai catatan dan juga sebagai dasar sebetulnya untuk membuat CPMK berikut. Catatannya untuk apa? Apakah CPL-nya itu sudah sesuai atau belum? Karena apa? Prompt yang saya buat ini dia juga membawa atau dia berperan sebagai analis kurikulum. Nah, di sini ya dari file itu ini ada yang saya merahin ini. Di sini mata kuliah yang akan saya jadikan sebagai simulasi adalah mata kuliah di S1 Agribisnis. Tentunya Bapak Ibu juga nanti akan membuat mungkin D3 Agribisnis. Kenapa kok ini menjadi unik? Karena apa? Prompt ini akan mendrive AI untuk berpikir, apakah mata kuliah ini itu untuk mahasiswa S1 atau mahasiswa D3? Yang mana cara filosofi itu berbeda. Oke ya. Kalau yang Bapak Ibu itu mata kuliahnya dari D3, ini diganti D3 Agribisnis. Gitu aja. Termasuk juga mungkin Bapak Ibu ada yang ngajar S2, S3, nanti diganti prodinya itu S2 apa, S3 apa. Oke, saya kembalikan ke S1 Agribisnis. Oke. Nah, ini saya
copy saja. Nah, kemudian saya paste di sini. Nah, dia nanti akan memberikan respon. Nah, di sini ya akan ada pertanyaan. Pertanyaannya itu ini. Pertanyaan ini hanya digunakan sebagai validasi. Benar nggak mata kuliah yang RPS-nya coba kita analisis itu atau kita revisi itu benar nggak mata kuliah itu? Jenjangnya benar nggak? Gitu. Nah, sesuai dengan tahap 1, nah sekarang berikan informasi. Caranya bagaimana? Dijawab saja. Jawaban 1, gitu ya. 2. Pertanyaannya apa? Jenjang prodi. Oke. Jenjang prodinya adalah S1 Agribisnis. Kemudian jawaban 2 itu biar turun ya, itu save, enter ya. Ini jawaban 2. Pertanyaannya apa? Nama mata kuliah dan bobot SKS. Nah, karena saya menggunakan statistika dasar, saya tulis saja statistika dasar. 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Saya sudah melakukan simulasi. Statistika di D3 itu ada yang saya ambil itu adalah statistika terapan. Itu kan 1/2. Hasilnya berbeda. Jadi dengan 2 SKS teori dengan 1 praktikum itu berbeda. Kemudian jawaban yang ketiga, ya, jawaban ketiga adalah daftar CPL yang sudah ada. Nah, ini tentunya CPL itu adalah CPL yang dibebankan kepada mata kuliah yang kita ambil. Nah, di sini Pak Korprodi, Pak Lutfi sudah memberikan mapping CPL. Nah, ini mapping CPL. Jadi, jangan semua CPL dimasukkan, CPL prodinya jangan dimasukkan semua. Tapi ambil yang hanya dibebankan ke mata kuliah yang kita ampu tadi. Nah, statistika dasar ini adalah KU1. Dan saya Pak Lutfi. Ini berarti KU1, P1, KK2. Halo Pak Lutfi. P1, Pak. Ya. Untuk ini, yang statistik dasar ini. Ya, berarti KU1 sama P1. Oh gitu. Nggih. Yang ini enggak ya? KK2 Enggak. tidak ya? Nggih. Oke. Berarti di sini untuk mapping itu yang dikasih angka 11 ini ya? Oke, KU1. Berarti berubah lagi RPS UVE yang sudah dibikin. Oke. Nah ini ya. Oke, kita jawab KU1. Kemudian tadi apa Pak? P1 ya Pak ya? Oke. P1. Saya sambil cek di dokumen nggak, Pak, untuk memastikan. Ya, boleh. Nah, anggap aja ini sudah oke ya. Nggih. Sudah ada 2 CPL, kita running. Oke. Nah, sebetulnya apa yang saya lakukan ini juga lagi ngajarin AI untuk terkunci di CPL tersebut. Sehingga nanti apa? Hasilnya adalah kata kerja dari taksonomi Bloom itu akan lebih spesifik. Dan topik atau tema itu yang nggak jauh-jauh dari CPL yang dibeban. Oke. Nah, di sini kan nanti kalau sudah ada respon seperti ini validasi, ya. Oke, statistik dasar 2 plus 1 SKS.
Relevansi, oke, oke. Cakupan aspek, aspek dan sebagainya. Nah, sebetulnya ini pandangan yang atau opini yang bisa kita cermati apakah CPL itu memang relevan atau kurang relevan sehingga butuh revisi. Tapi nggak sekarang dilakukannya nggak. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita masuk ke prompt yang berikutnya. CPL kan sudah nggak bisa diubah-ubah. Nah, kan gitu ya. Oke, sorry, saya terlalu cepat. Kita balik lagi ke OBE-nya. Nah, kemudian, ya saya, Bapak Ibu sudah pernah login ke ini nggak? OBE nggak? Ada yang belum nggak? Sudah ya? Oke, mata kuliah, kemudian ini dipilih ya, berarti agribisnis. Oke, kalau di sini ada tulisannya Pak Lutfi berarti udah benar. Kemudian masuk ke ini, kelola RPS. Ya, kelola RPS. Nah, di dalam RPS UBE ini nanti kita ngisinya banyak banget. Detail mata kuliah, CPL, CPMK, sub CPMK, komponen penilaian, asesmen, sampai dengan pertemuan. Nah, penilaiannya ini nanti kalau sudah ada mahasiswanya ketika proses. Oke. Karena ini tadi sudah saya isi, saya hapus, saya erase. Oke. Konsekuensinya bikin RPS lagi. Ini juga saya delete semua. Kemudian ini CPMK juga saya delete. Kemudian CPL-nya juga saya delete. Oke. Sehingga ini masih kosongan. Nah, pertama detail mata kuliah. Detail mata kuliah itu isinya nanti kita diminta untuk update. Nah, ini kan sudah ada, ini nggak saya delete ini. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi deskripsi mata kuliah, referensi, dan bahan kajian. Saya yakin di RPS yang lama itu ketiga ini sudah. Hitung ya. Saya anggap ini sudah. Nah, sekarang yang fokus ke CPL. Nah, CPL ya, untuk entry CPL di sistem, kita klik tambah data CPL, dan kita pilih kode CPL atau CPL ini, yang sudah kita masukkan tadi di awal, prompt. Di sini adalah KU1, ini ya, diklik, kemudian tambah, kemudian klik lagi tambah data CPL, di sini adalah P1. P1. Tambah. Monggo Bapak Ibu yang sudah siap, diisi saja, nanti biar simulasinya bisa berjalan. Ya, sampun Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang jelas, langsung aja present atau apa gitu, biar bisa dilihat oleh tim. Pak Rizkul izin bertanya Pak Rizkul. Ya, Pak, untuk ini kan mata kuliahnya berarti mata kuliah yang akan diampu besok mungkin ya Pak ya, maksudnya pada saat pembuatan RPS ya Pak. Jadi sekalian di sistem OBE ini masukkannya Pak ya. ya, Baik Pak. ya. Jadi nggih, Bapak Ibu, untuk sistem OP ini, kalau kita bisa melengkapi isian ini, kita itu nggak perlu lagi bikin RPS manual seperti yang format kemarin. Karena nanti
dari sistem ini bisa kita print, kita cetak. Ya, oke. Ada yang lain, monggo. Bisa Pak, dilanjutkan. Pak Rizkul ngapunten Pak. Ya, Nah, untuk RPS itu yang semester sebelumnya jangan dihapus Pak. Karena ini kita nanti akan RPS untuk semester genap. Nah, yang semester kemarin itu jangan dihapus. Nah, cukup yang di periode akademiknya aja diganti. Kalau diganti nanti otomatis dia akan kosong lagi. dihapus. Seperti itu. Ya, oke. Berarti kan Nggih. di sini yang diedit kan untuk genap ya, genap 2025-2026. Iya, yang semester 2. Karena Ya, nanti kalau misalkan sudah di-assess, itu kan nanti kalau dihapus berarti data historisnya itu nanti akan terhapus juga, Pak. kalau sudah di-assess, kok dihapus, itu akan hilang. Tapi kalau diedit, Mas, Iya, gimana? Bisa iya. nggak? Jadi nanti karena ini akan digunakan untuk yang semester 2 atau genap, lah berarti nanti Hmm, pilihan periodenya ya di 2526 aja. 2526 2. oke, Seperti itu, Pak. pas. Oke. Berarti ini pas, statistik dasar itu kan akan kuliahnya nanti ya, genap ya ini. Iya ya Pak Lutfi ya, iya deh benar, genap ya. Jadi kebetulan bisa dilakukan revisi. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke CPMK ya. Oke. Nah, tambah data CPMK utama. Ketika nambah data, kira-kira seperti ini. Ini kolom yang harus diisi. Nah, di sini sudah saya siapkan ya promnya. Pemetaan CPMK ini adalah tahap 2. Nah, ini tinggal di copy saja. Nah, outputnya seharusnya nanti ada pertanyaan. Ada yang poin-poin yang harus diisi atau dijawab. Oke. Nah, kalau visualisasi di tempat saya, ini adalah pertanyaannya. Tujuannya untuk ngisi tabel. Yang pertama, daftar deskripsi CPMK yang sudah Anda miliki. Coba, CPMK kan mau dibikin. Saya kok tanyain. Karena apa? Asumsi saya, kita sudah punya RPS yang lama. Sehingga apa? Kalau RPS yang lama itu CPMK-nya sudah ada, untuk merevisi itu nggak terlalu mikir lagi. Jadi bisa cepat. Gitu, oke. Nah, di sini RPS saya, ini kan ada CPMK. Tuh. Pertanyaannya gini, Pak, kalau CPMK-nya mau dirubah, silakan. Itu urusannya tim teaching. Oke, jawaban 1, saya masih menggunakan CPMK yang lama. Oke. Nah, biasanya itu kalau copy dari PDF itu seperti ini, Bapak Ibu. Nggak bagus, nggak urut. Nah, ini kita tata lagi biar AI-nya betul-betul akurat dalam membaca narasi atau membaca teks. Nah, seperti ini. Diurutkan. Oke, ini ada 4 CPMK. Baru jawaban dari pertanyaan pertama. Nah, sekarang jawaban dari pertanyaan kedua. Apa isi opsi dalam drop-down pilihan CPMK utama di sistem? Nah, di sini itu ada penamaan, biar nanti nggak bingung. Ini ya. Nah, menunya ini CPMK strip 01, CPMK strip 02. Ini kan di sistem kita ikutin, biar nanti nggak bingung, nggak muncul baru. Berarti di sini CPMK strip 01, CPMK strip 02, dan seterusnya. Itu hanya sebagai marker. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa standar nilai minimal? Nah, ini jawaban 3, standar nilai minimal. Kalau tidak salah 46 ya, Pak Korpro. Nggih, 46. Oke, kita isi 46.
karena itu nanti akan berpengaruh pada penyusunan penilaian. Kemudian jawaban keempat, apa ini? Oke, saya sudah menerima file standar isi materi pembelajaran. Nah, oke, ini sengaja pertanyaan keempat itu di prompt saya munculkan untuk apa? Untuk memastikan bahwa file ini sudah masuk, karena isinya adalah KKO Bloom dan juga permen yang terbaru tentang apa kompetensi lulusan. Jawab aja, ya sudah. Nah, itu aja. Kemudian kita run. Oke, yang diharapkan adalah munculnya tabel ini, Bapak Ibu. Pemetaan CPNK tahap 2. Oke, ini untuk bahan baku ngisi di sini. Dan ini, narasi ini atau kalimat ini memang sengaja saya fixkan sesuai dengan input CPMK yang aslinya. Jadi tidak dirubah-rubah. Kalau tidak dibuat batasan seperti itu nanti akan melakukan parafrase dia. Gitu ya. Nah, ini kita masukkan CPMK 01, keterangannya apa? Kita copy aja di sini. Copy, kemudian paste spesial di sini. Nilai berapa? 40. Nah, itu. Nah, di sini saya tambahkan CPL rasionalisasi dari CPL yang didukung. Ini hanya sebagai tambahan wawasan atau second opinion lah untuk Bapak Ibu. Ya, itu nggak perlu dimasukkan. Oke, tambah. Nah, kemudian masuk lagi, tambahkan data. Ini CPMK yang kedua. Ya. Ini saya copy, kemudian saya paste. Nilainya 46. Tambah. Kemudian masuk lagi yang ketiga. Ya. Tergantung dari jumlah CPMK di RPS Bapak Ibu masing-masing ya. Ini kebetulan yang punya saya kan 4. Ini tambah. Kemudian di sini CPMK keempat. Baik. Nah, untuk bagian CPMK selesai. Tunggu dulu Pak Rizkul, biar menyelesaikan dulu ya. Ya, saya tak ngopi dulu. Gimana, Bapak Ibu? Masih berproses ya? Atau sudah selesai? Gimana, Bu Kajur? Oke? Nah, ini ada masalah nih. Minta upgrade. Ya. Nah, di Gemini itu ada 3 mode. Cepat, penalaran, sama Pro. Tadi yang saya gunakan adalah penalaran. Nah, karena ini sudah habis ya, tokennya sudah habis, saya klik aja yang Pro. Tuh. Nanti kalau Pro habis, ganti yang mode cepat. Makanya kalau ini yang digunakan itu yang free ya, Gemini, ChatGPT yang free, itu kemungkinan
pokoknya akan cepat habis karena apa? Kita tadi mengupload file ya, lumayan itu menghabiskan token. Ya, Mas Ini Pak Faisal. Resko, saya dari awal menggunakan yang cepat dulu Pak, karena tadi yang penalaran kan sudah habis tuh. Jadi saya Ya, dari tadi pada saat Bapak menyampaikan dari awal tahap 1 sampai dengan yang CPMK sekarang saya masih menggunakan yang cepat Pak. Jadi sekaligus uji coba sekalian Pak, nggak apa-apa Pak. ya nggak apa-apa. Ini kan trial ya. Nah, nanti kalau mau bikin yang serius itu pakai yang penalaran lah istilah gitu. Karena memang hasilnya akan berbeda Bapak Ibu. Yang free sama yang bayar itu beda. Oke, gimana? Bisa saya lanjutkan? Ya lanjut. Lanjut, oke. Masuk ke sub CPMK. Oke, nah ini ya, sub CPMK. Intinya kan gini, Bapak Ibu ya. Ada CPL, ada CPMK, ada sub CPMK. Nah, kita itu sebetulnya sudah punya materi. Kan kenyataannya seperti itu. Makanya gini, saya mengembangkan prompt ini untuk apa? Untuk mengkeep materi yang biasa kita berikan ke mahasiswa. Kalaupun ada penambahan materi, silakan. Ya, ini sementara saya gunakan materi yang sudah ada. Oke, ini saya copy, saya masukkan ke sini. Ya, kemudian saya running. Nah, untuk isian materi dan sebagainya itu nanti ya pasti tanya. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu isian yang harus kita masukkan. Ya, CPMK utama, kemudian sub CPMK, dan seterusnya. CPL-nya juga. Baik. Nah, ini sudah ada jawaban, kemudian di sini ada pertanyaan. Nih. Nah, pertanyaannya di sini ada 3. Mungkin di tempat Bapak Ibu sama ya, 3 ya. Atau ada yang nggak mengajukan pertanyaan mungkin. Oke, ya. Nah, kita kembali ke RPS. Oke. Nah, ini nanti akan menarik karena apa? Di bagian ini itu kita bisa diskusi. Diskusi. Nah, pertama, daftar deskripsi sub CPMK yang Anda miliki saat ini. Yang menjadi diskusi itu adalah kemarin, contohnya ini, RPS statik dasar. Sub CPMK-nya sampai 14. Nah, ya. Kalau 14 dimasukkan semua, saya yakin di penilaiannya itu nanti matriksnya itu 14 dikalikan. Kemungkinan penilaiannya itu ada 6. Jadi 14 kali 6. Item. Nah, makanya kemarin bikin sub CPMK-nya itu nggak usah banyak. Nah, ini jawaban 1. Ini saya masukkan aja. Saya masukkan dulu. Diskusinya itu nanti. Ya, saya masukkan, saya rapikan. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa mulai memasukkan.
Oke, ini jawaban 1 saya sudah selesai, kemudian jawaban 2. Oke, jawaban 2 itu pertanyaannya adalah materi pembelajaran. Lah, materi pembelajaran itu bisa diambilkan dari sini ya, kalau di tempat saya, misalkan ini materi pembelajaran, ini ada topik-topik yang akan diberikan selama kuliah. Atau agar lebih detail lagi, itu bisa diambilkan dari ini, daftar pertemuan materi pembelajaran di pertemuan yang mingguan yang sudah ada. Nah, ini kan lebih spesifik lagi itu malah. Nah, oke. Kalau yang belum ada ininya, ya materi pembelajaran di sini, ya sudahlah. Ambil dari ini, materi pembelajaran yang ada di depan. Ini saya paste di sini. Nah, ini. Kemudian jawaban yang ketiga, total pertemuan. Nah, ini jawaban 3. Total pertemuan ini 14 kali tatap muka ya. 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Di situ aja. Ya. Kemudian kita running. Nah, prom ini sengaja saya buat agar apa? Sub CPMK yang kita entry itu kalau bisa, ya, itu, CPMK yang kita entry, subnya itu nggak nabrak UTS. Jadi sesuai dengan distribusi dosen. Nah, idealnya itu nanti keluarnya seperti itu. Tapi kalau enggak ya nggak masalah juga sih. Nanti bisa di-adjust atau disesuaikan. Nah, output yang diharapkan itu ini. Tabel siap input dari form sub CPMK ke distribusi per. Nah, di sini ada CPMK utama ya. CPMK utama ini tetap mengikat kita ya. Mengikat kita bahwa sub CPMK ini itu ikut di CPMK berapa. Ini hanya sebagai konteks. Dan juga di sini memang ditanyakan. Nah, ini kan ada CPMK 1. Oke, diklik. Sub CPMK. Nah, di sini kan sub CPMK 1. Kemudian keterangan sub CPMK mampu menguraikan. Nah, kata-kata yang cetak tebal ini merupakan bagian atau daftar dari kata-kata di KKO taksonomi belum. Mungkin Bapak Ibu asing ya, ada sebagian yang asing, saya juga sama waktu awalnya. Tapi ketika kita lihat list KKO-nya itu ya memang seperti itu gitu. Tapi ini juga bisa direvisi lagi. Ya. Oke, jumlah pertemuan di sini ini berapa ini? 1 ya. Oke. Nah, di sini jawaban dari tempat saya aneh. Karena apa? Wah, ini kan 1 kayak gitu kan. Gitu. Nah, kalau seperti ini pengelompokan sub CP. Oh, sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, mohon maaf.
tadi yang 14 sub CPMK itu belum saya reduksi. Makanya ini keluarnya ini satu semua. Nah, ya. Oke. Kalau gitu ini saya save dulu aja. Bentar. Oke. Nah, oke. Ini kita kembali lagi nggih, ke tahap ini ya. Mohon maaf. Nanti saya repot ini. Ke tahap ini. Ya. Ini kita edit. Saya ingin mereduksi sub CPMK menjadi 4 saja. Klasterkan. Karena tadi sub CPMK saya itu jumlahnya ada berapa tadi? Ada 14 atau berapa? Ya, betul. Ini ada 14. Nah, ini Bapak Ibu, diskusi di sini itu bisa dilakukan kalau Bapak Ibu pengen mengubah sub CPM. Ya. Nah, kalau dari 14 tadi diklasterkan menjadi hanya 4 sub CPMK, jawabannya itu seperti ini. Nah, gitu ya. Nih. Nah, apakah harus fix seperti ini? Ya enggak juga. Silahkan didiskusikan dengan tim teaching. Oke. Nah, saya kembali lagi ke yang sebelumnya tadi. From sebelumnya itu, nah ini harus apa namanya, diulangi lagi. Nih. Ya. Nah, anggap aja ini saya sudah mengiyakan ya, yang sub CPMK, yang awalnya dari 14 tadi menjadi 4. Saya masukkan lagi from yang ini, Bapak Ibu. Itu untuk mengejar agar bisa mengisi tabel ini. Oke. Oke. Nah, untuk menjawab ini, from ini, disesuaikan aja dengan apa yang diminta oleh PN-nya. Nah, kalau tadi di awal kan 3 kan, itu kan 3. Nah, karena sub CPMK-nya itu belum saya masukkan. Tapi karena ini sudah ada reduksi, jadi dia itu sudah mememori sub CPMK ini. Makanya pertanyaannya itu hanya tinggal 2. Jadi ini jawaban 1. Oke. Materi pembelajarannya itu tadi sebentar. Ini ya. Kemudian yang jawaban 2, dia tanya tentang total minggu pertemuan. Oke. Tadi 14 minggu pertemuan tatap muka, 1 minggu UTS, dan 1 minggu UAS. Nah, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan pertanyaannya. Oke. Nah, ini adalah tabel yang saya inginkan. Di sini ada 4 CPMK, ada 4 sub CPMK, ya, sesuai dengan tadi ya, reduksi. Kemudian di sini keterangan. Di sini yang memuat KKO.
Terus di sini ada jumlah pertemuan. Jadi sub CPMK 1 ini ada 3 pertemuan. Kemudian di sini ada kode CPL. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini, ya. CPMK 1. Sorry, tadi sudah. Oke, belum saya save ternyata. CPMK 1, ini ya. Kemudian sub CPMK, ini sub CPMK 1. Kemudian ini kita copy. Jumlah pertemuan itu adalah dari sini 3 minggu berarti. CPL-nya ini sesuai dengan ini KU1. Nah, kemudian tambah ya. Oke, tambah data sub CPMK. Yang nomor 2 sekarang berarti CPMK 2. Sub CPMK-nya itu adalah sub CPMK 2. Ini. Kemudian keterangannya. Jumlah pertemuannya itu 4 minggu. CPL-nya KU1. Oke, tambah. Berarti di sini sudah kelihatan bahwa sub CPMK 1 dan sub CPMK 2 itu nantinya akan menjadi materi sebelum UTS 7 minggu. Nah, kemudian CPMK-nya itu yang ketiga, sub CPMK yang nomor 3, kemudian ini keterangan, ya, copy, paste, kemudian jumlah pertemuannya itu ada 4 minggu dan CPL-nya adalah, nah ini CPL-nya masih KU1. Tambah. Kemudian yang terakhir, ya, ini CPMK yang keempat, sub CPMK yang keempat, ini keterangannya. Jumlah pertemuannya adalah 3 minggu, CPL-nya itu ikut yang P1. Tambah. Nah, sub CPMK selesai. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu, di kolom sebelah kanan sendiri ini, nah, ini adalah materi yang sekiranya akan include dalam masing-masing sub CPMK. Nah, ini nanti juga bisa dijadikan sebagai diskusi di tim teaching. Misalkan ini sub CPMK 1 mampu mengorganisasikan data statistik deskriptif dan sebagainya. Oh, 3 minggu itu materinya apa? Oke, materi minggu pertama itu ini. Yang kedua itu ini. Yang ketiga itu ini. Gitu. Ya. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai diskusi. Terus ada pertanyaan, loh, Pak, ini materinya ini dari mana munculnya? Ya dari tadi, dari yang apa namanya pembelajaran ya, dan pembelajaran yang dikopikan tadi loh ini materi pembelajaran. Nah ini tuh, jadi nggak kemana-mana. Nah, pengalaman saya ketika materi pembelajaran ini kok tidak dimasukkan, maka apa, AI-nya itu akan mengenerate ke macam-macam. Bahkan ya mungkin ada beberapa materi yang jarang sekali kita berikan ke mahasiswa selama. Oke, Bapak Ibu gimana? Lanjut atau masih proses? Pak Rizkul mau tanya. Ya, monggo. Ini kan saya sudah tak gabungkan ya klasterisasi gitu, sub CPMK-nya. Tapi jadi Hmm. CPMK-nya jadi gabungan CPMK 1 dan CPMK 3 masuk ke sub CPMK 1, CPMK 2 dan CPMK 3 masuk ke sub CPMK 2. Terus nanti milihnya yang di bagian OBE-nya gimana ya? Coba boleh di-share nggak, Coba Mbak di-share. Tri? Oh iya, saya anu ya, stop dulu ya. Ya, silakan. Tak share ya. Oke.
Belum deh. Belum sebentar. Nah, itu sudah kelihatan. Oh, oke. Oke, Bu. Ditutup dulu aja. Ya. Oke. Terus nanti Nah, ngisinya di CPMK-nya itu kan ada 2 soalnya dengan sub 1 sub CPMK. ya, Tutup dulu. oke. Baik. Itu nggak bisa kalau seperti itu. Saya share Hah? screen lagi, oke. Nah, kalau lihat dari sistemnya ini, ya. Nah, udah nggih, kelihatan nggih? Ya. Nah, dari sistemnya ini, itu masing-masing tuh gemblok dalam arti ini. Apa yang gemblok itu apa ya? Ikut itu satu persatu. Iya, Ya, pasti ya, gimana? gitu. Nah, ini kok bisa ya bikin seperti ini tabel ini? Sebetulnya itu kalau di prompt itu kuncinya ada di sini, Bu. Nah, ini ya, yang nomor 3, Bu, ini. Ya, ke tahap 3 ini, coba Ibu buka ya, ke tahap 3 ini pengisian form. Kemudian yang diambil ini di copy aja yang nomor 3. Ya. Kemudian masukkan lagi di sini ya. Sebelumnya dikasih perintah. Perintahnya itu perbaiki agar ya masing-masing apa tadi CPMK dan sub CPMK terkoneksi satu per satu. Jangan sampai ada satu Duplikasi. Oh, maksudnya. sub CPMK yang ikut ke dalam dua sub CPMK. Ya. Coba Ibu. Ya, mau. Nah, udah ya. Ini enggak saya running karena nanti apa namanya? Karena ini kan udah bener ya yang Pak Resko yang izin, Pak ya. Resko. Bisa copy paste prom Bapak di chat Pak, jadi biar Bu Iren bisa copy paste Pak. Oke. Iya. Oh iya. Ya, siap-siap. Chatnya mana ya? Oke. Nah, ini Ya, makasih. ya. Dicoba Bu nih. Oke. Nah, saya juga belum pernah kejadian seperti itu, jadi saya pengen ngerti hasilnya kayak apa. Ya, oke. Sudah, oke, Bapak Ibu. Ini tadi sudah yang sub CPMK. Bisa saya lanjutkan? Ya, monggo lanjutkan. Oke, ya. Sekarang masuk ke komponen penilaian. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mengapa kok sub CPMK nggak usah banyak-banyak? Karena banyaknya kolom, kolom penilaian ini tergantung dari jumlah sub CPMK. Jadi kalau 14 ini kolomnya ada di 14. Gitu. Nah, di sini nanti kita akan mengisi ini Bapak Ibu. Yang biru-biru ini. Ini kalau angkanya 0 ini kita klik kan keluarnya seperti ini. Bobot dan sebagainya. Ya, itu ya. Oleh karena itu kita masukkan prompt berikutnya. Nih, distribusi penilaian yang tahap 4. Oke, kita copy di sini. Kemudian kita masukkan. Oke.
nanti outputnya yang diharapkan itu tabel ini, tabel seperti ini. Jadi kita tinggal ngopi-ngopi saja atau memindah ini, mengganti nilai ini. Yang ini tabel bawahnya ini saya nggak tahu cara ngitungnya seperti apa nggak. Nanti otomatis kalau ini sudah penuh, nah ini nanti akan ada nilainya sendiri. Terus ini nggih Bapak Ibu, ada angka 21,43, 28,57. Dari mana? Dari jumlah pertemuan. Jumlah pertemuan dibagi dengan tatap muka. Pertemuan di masing-masing sub CPMK. Jadi tadi ada pertemuannya itu 3 gitu kan, tatap mukanya 3. Dari totalnya 14 kali. Nah, 3 per 14 jadinya ini. Dan seterusnya. Oke. Baik, Bu. Pak, ini ya, di sini kita diminta untuk mengisikan data ini. Oke. Yang jawaban pertama, ya, kita isi apa ini pertanyaannya? Oke, rasio SKS. Ya, gitu. Nah, rasio SKS, nah ini biasanya juga jadi perdebatan. Kalau logika sistem itu, SKS 2/1, itu kan 66 banding 33, kan gitu nih. Kalau dilihat dari bobot SKS. Tapi kan kita sering juga berdebat. Nah, teorinya itu kita hargai berapa? 60% gitu. Praktikumnya berapa? 40%. Kan gitu nih. Biasanya seperti itu. Nah, di sini kita jawab, kita pengennya seperti apa. Oke. Jadi di sini, oke. SKS teori, ya. 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Oke. Jawaban 2. Nah, nih. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, sub CPMK 1, 3 minggu. Isi angka dari mana? Angka dari sini, Bapak Ibu. 21,43 ini. Tuh. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi. 43. Kemudian CPMK 2 itu 28,57. CPMK 3, CPMK 3 itu 28,57. Kemudian yang keempat itu 21,43. Ya. Ya. Nah, ini juga nanti akan ada pertanyaan, bagaimana kalau SKS-nya 30? Kan praktikumnya nggak ada. Nah, ada nggak di sini tadi yang menggunakan mata kuliah 30, Bapak Ibu? Ada nggak? Nggak ada ya, yang 30. Nah, kalau yang 30 itu biasanya urutannya itu nanti akan sedikit berbeda jawabannya. Oke, tapi secara umum sama. Ya. Oke. Nah, sekarang kita running di sini. Nah, setelah prom ini, itu nanti kita diskusi masalah penilaian. Ya, kalau filosofi yang apa yang namanya, yang saya jadikan sebagai dasar prom itu, praktikum itu diwakili oleh hasil proyek sama aktivitas partisipatif. Ya, kalau menyesuaikan dengan ini loh ya. Sedangkan teori, penilaian teori itu terdiri dari tugas, kuis, ujian tengah semester, dan UAS. Itu yang saya pahami kalau melihat komponen penilaian ini. Nah, biasanya prakteknya itu kan ketika
kita ingin mengisi nilai-nilai ini, itu kan kita hanya punya nilai praktikum nih. Ya sudahlah, praktikum itu dimasukkan kemana? Praktikum ya udah nilai praktikum dimasukkan ke sini saja, ke situ saja. Nah, nah, itu nanti bisa dibuat di awal ketika praktikumnya belum dilaksanakan. Nah, termasuk aktivitas partisipatif. Aktivitas partisipatif itu bentuknya macam-macam. Ada yang jawab pertanyaan di kelas, ada yang diskusi, yang tanya jawab, ada juga yang kalau di lapangan itu dia melakukan tugas gitu. Nah, di situ nanti ada perdebatan. Jadi tugas ini yang dimaksud itu tugas apa? Apakah tugas dengan aktivitas partisipatif itu sama atau beda? Nah, itu apa namanya harusnya yang dari ini yang paham terkait OBE yang bisa menjelaskan. Ya, oke. Nah, baik kembali ke sini, ini sudah muncul ya. Nah, coba ini Bapak Ibu perhatikan, ini adalah hasil. Nah, hasilnya seperti ini. Nih. Dan hasil ini bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan dalam tim teaching. Misalkan nih, aktivitas partisipatif, oke, dia letaknya itu di sub JPMK 1 sama sub JPMK 4. Jadi nanti penilaiannya di sub JPMK tersebut. Hasil proyek, nah ini ada di 2 sama 3 sama 4. Kalau mengikuti tuntutan IKU, U7, berarti kan aktivitas partisipatif dan hasil proyek itu harus lebih besar dari 50 ya. Itu nggih, Mas Korprodi. Nah, terus nggih, Pak Lutfi. Ya, leres Pak Rizko. Nah, sedangkan hasilnya kayak gini. Hmm. Ternyata untuk aktivitas partisipatif dan hasil proyek ini 9 tambah 26 totalnya. Jadinya 35. Masukkan IKU nggak masuk. Kembali lagi kan, wah nggak masuk nih. Padahal pengen masuk. Ya, dia ngitungnya, penjelasannya di bawah ini. Kenapa kok tugas kuis UTS UAS itu kok bobotnya lebih tinggi ya? Karena SKS-nya tadi teorinya 2. Nah, kan gitu kan rasionalisasinya. Nah, kalau kita pengen memaksakan, makso gitu kan ceritanya, ya sudah, kita rentahkan aja. Misalkan gini nggih, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menuntut apa ya? Ikut 7 nggih, Mas. Ikut 7. Di mana aktivitas partisipatif plus hasil proyek itu lebih besar dari 50%. Nah, terus begini, ada juga yang pengen UTS dan UAS. Nah, UTS dan UAS itu bobotnya juga masih tinggi karena masih menggunakan ini pengerjaan katakanlah offline ya, gitu. Kertas tertulis. Masukkan juga, nanti coba lihat hasilnya. Selain itu, UTS dan UAS harus memiliki nilai yang sama. Misalkan berapa? Masing-masing 15%. Oke, hitung kembali tabel matriks simulasinya. Nah, ini nggak apa-apa ini Bapak Ibu. Jadi prom yang di bagian ini itu memang sudah didesain untuk diskusi. Sampai nanti betul-betul ketemu formula penilaian yang tepat. Oke.
Karena gini Bapak Ibu, ya, masing-masing sub CPMK itu kan sudah punya jatah nilai. Jatahnya itu ini, 21,43. Ya, ini promnya saya bikin mendekati lah, yang penting angka bulat. Nah, itu nggak bisa nanti kalau dipaksa apapun, tidak bisa jauh, ya, atau menjauh dari ini. Perhitungannya loh ya. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Jadi aktivitas partisipatif sama hasil proyeknya ini ya, 41 ditambah 14. Itu nggih 55%. Puasnya itu ini ya, 15%. UTS-nya juga 15%. Nah, sisanya ini terdistribusi di tugas dan kuis. Gitu. Sehingga total dari masing-masing sub CPMK ini 21 ini mendekati, 29 ini juga mendekati, 29 ini juga mendekati, 21 ini juga mendekati. Sehingga totalnya ini pas 100%. Nah, gitu. Kalau nggak sepakat, silahkan dimasukkan lagi, masukkan asumsi. Oke, ya. Oke, itu nggih Bapak Ibu nggih, kira-kira sudah bisa ditangkap ya. Sekarang kita masukkan aktivitas partisipatif ini 10. Ya, ini nggak bisa pakai koma Bapak Ibu. Mintanya bulat. Makanya promnya saya bikin pembulatan. Ini, oke. Silahkan mulai dimasukkan yang sudah muncul tabelnya. Ini berapa? 4. Oke, terus ini, oh sorry, 10, 15. Oke. Kemudian di sini 16. Oke. Tugas hanya ada di sub CPMK 1, oke. Kuisnya ini ada di sub CPMK 2. Ini berapa? 9 ya. Oke. Terus UTS itu 5 di sub CPMK 1. Terus 10 di sub CPMK 2 UTS-nya. Kemudian UAS itu 10 ini di sub CPMK 3. Kemudian ini juga ada 5. Oke. Nah ini ya, Bapak Ibu perhatikan, ini adalah pembagiannya di masing-masing sub CPMK ya, total kolom ini harus sama. Nah, ini kalau sudah sama berarti wes pas 100%. Nah, kalau kita sudah masukin, yang bawahnya ini ngitung sendiri. Itu ya, Bapak Ibu. Ini juga saya juga nggak terlalu paham ini. Maknanya apa? Karena totalnya ini kok 25,5. Mungkin Pak Kopodi gimana? Ini maksudnya apa ya? Ini persentasenya kok totalnya 25,5. Iya. Kemarin sebenarnya itu juga yang saya konfirmasi ke Pak WDA, Pak Rizkus, dan eh, belum dapat jawabannya seperti itu. Hari ini tadi dapat informasi Pak WDA itu mengikuti pendampingan SIOBE di LPPM dan kemarin juga sudah ini pertanyaan titipan yang saya sampaikan ke Pak WDA untuk memperjelas bobot ini dan sinkronisasinya ke sistem SIA seperti itu. Oke, makasih. Jadi sama-sama belum tahu ya Pak ya. Oke, oke, bisa kita lanjut Bapak Ibu atau masih ada yang menunggu? Ini sudah mulai rumit kalau sudah masuk ke asesmen dan pertemuan. Yang diklik semakin banyak soalnya. Oke, gimana? Lanjut ya.
Asesmen. Oke. Nah, asesmen. Nah, ini nanti masing-masing orang beda, masing-masing mata kuliah beda, bervariasi. Ya, karena apa? Kalau kita lihat di sini, kembali ke komponen penilaian, masing-masing komponen itu ada nilainya. Semuanya kan full ada nilainya ya ini ya. Cuman nilai itu terdistribusi di sub CPMK. Makanya di sini 6-6-nya ini ada. Mulai dari aktivitas partisipatif, hasil proyek, dan sebagainya. Cuman beban di sub CPMK-nya itu berbeda. Nah, itu ya. Nah, untuk mengisi ini, ya, asesmen, coba nggih, kita buka yang aktivitas partisipatif. Jadi tadi diklik aja yang ini. Ini, kelola soal ini diklik. Kemudian di sini, nah, ada 2 rubrik. Berarti di sini aktivitas partisipatif itu diblok di 2 sub CPMK. Nah, ini kita klik dulu, kelola rubrik penilaian. Nah, ini template contoh ya, template contohnya. Bisa diubah, ini ya. Jadi ada penilaian itu 1 sampai 4. Apakah bisa ditambah? Bisa. Kalau klik tambah baris, nanti tambah 1 lagi. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Di sini template-nya ini kalau 4 itu menunjukkan penguasaan sangat baik terhadap apa? Ya ini. Tadi di sub CPMK. Dah, disimpan dulu aja lah. Simpan rubrik. Terus yang ini juga sama. Ini disimpan rubrik juga. Ya. Nah, di sini kemarin saya sudah coba juga ada generate dengan AI yang bawaan dari sistem OPE. Saya sudah coba, tapi hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Sampai kemana-mana kan gitu. Makanya kita pilih opsi yang tambah manual. Nah, kalau opsi tambah manual itu yang harus diisi ini. Ada pilih sub CPMK, karena aktivitas partisipatif tadi ada di 2 sub CPMK. Kemudian bobot, ya, bobot CPMK soal, bobot soal, dan isi soal. Isi soal ini adalah contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke prompt berikutnya. Nih, perancangan asesmen dan rubrik. Kita copy sampai sini. Oke, kita paste, kemudian running. Nah, ini bisa diisi itu apa? Kalau kita misalkan buka nih 2 tab gitu kan. Tab, kemudian tabnya sama. Nah, ini kalau cara manual Bapak Ibu. Nih. Nah, ini kan di sini kita tutup. Nah, kita kembali ke komponen penilaian. Oh, dilihat nih komponennya. Nanti untuk mengisi ini, bobot CPMK, bobot soal. Nah, buat saya kelamaan. Ya, mending inilah. Saya bikin prompt, kita isi mulai dari mana? Oke, saya pengen mulai dari aktivitas partisipatif. Nah, ini kan ada pertanyaan dari komponen apa gitu. Kalau dia bobot terbesar di tahap 4, komponen apa itu? Ya, saya pengen kita mulai dari nih, aktivitas partisipatif. Nanti dia akan menjawab atau memberikan output. Oh, khusus partisipatif itu kayaknya di memorinya ada 2 sub CPM. Tuh. Ya. Nah, benar toh? Dia masih punya memori nih, sub CPMK 1 bobotnya 10%, sub CPMK 3 bobotnya 4%. Nah, untuk aktivitas partisipatif, kita pilih yang sub CPMK 1, kan ini, mampu mengorganisasikan. Nah, nggak usah khawatir karena di sini memang saya suruh dia untuk menuliskan. Ini sebagai kontrol, gitu, biar kita nggak salah.
Bobot CPMK-nya berapa? 21. Nah, 21 itu apa sih? Ini loh, Bapak Ibu. Itu 21. Terus bobot soalnya berapa? Oh, 10 gitu kan. Kita isi 10. 10 dari mana? Kita sudah ngisi nih. Ini bobot soal ya. HP di sub CPMK. Ini isi soal. Nah, ini judul kegiatan. Partisipasi survei data komoditas agribisnis. Kita pilih, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini. Ya udah. Kalau yang ini nggak usah paste spesial atau langsung di paste saja. Biar ini loh Bapak Ibu, yang item-item ini biar tidak hilang. Yang di bold itu biar nggak hilang. Nah, untuk finalnya nanti ya bisa di apa namanya bicarakan atau didiskusikan dengan tim Tijen. Nah, dan tambah. Oke. Ini masih di aktivitas partisipatif Bapak Ibu. Yang kedua apa? Kita tambah manual lagi. Ini ya. Kita pilih sub CPMK yang 03 ya, bagian partisipatif. Bobotnya ini adalah 29, kemudian bobot soalnya itu ada 4. Nah, ini ya, sama. Ini ya, 29, kemudian ini. Kemudian kita copy aja. Oh, FGD bedah kasus hipotesis. Tuh. Bentar ya. Ya, kita rapikan. Oke, kalau sudah, tambah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah entry dan berhasil, itu nanti soal bisa dilihat di sini. Ini ya, nah ini soalnya. Tadi sub CPMK 01, sama soal di sub CPMK 0. Nah, ya, oke. Kalau sudah, ya sudah kita kembali. Kok ke sini ya. Assessment. Nih, masih ada 5 lagi Bapak Ibu. Nah, saya tunjukkan biar bisa ini menunjukkan hasil proyek ya dari prom ini. Nah, hasil proyek itu terdistribusi di 3 sub CPM. Nah, saya pengen apa? Lanjutkan untuk nih, hasil proyek di prom. Oke, kita generate. Oke, hasil project betul 41, kita validasi. Oke, tadi ya 41% ya. Kemudian di sini ada 3 ya. Yang nomor 1 ini di sub CPMK 2, kemudian di sub CPMK 3 dan di sub CPMK 4. Nah, sudah sesuai dengan sini. Nah, hasil proyek kita klik lagi, kemudian simpan rubrik dulu. Stop ini. Ya, ini juga sama, simpan rubrik. Kemudian ini juga sama, simpan rubrik. Kemudian kita ke tambah manual.
tambah manual, kita masukkan hasil dari generate. Saya masukkan satu aja, nggih, biar nanti lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini sub CPMK yang pertama, mampu menerapkan. Oke, berarti di sini sub CPMK 02. Bobot CPMK berapa? Oh, 29. Bobot soal berapa? 10. Kemudian judul project ini, wah, project 1. Kontrol P. Nah, oke, kita rapikan ya. Tambah. Itu nggih, Bapak Ibu. Ini masih bisa ditambahkan, tapi mungkin saya percepat saja. Oke, kalau sudah, kita kembali. Nah, ini diisi semua Bapak Ibu sampai nomor 6. Nah, caranya nanti ya ini dilanjutkan aja. Tadi hasil proyek sudah, sekarang masuk ke ini, kuis gitu. Oke, so ya, lanjutkan untuk kuis. Kuis. Ya, saja. Oke. Baik Bapak Ibu, gimana bisa diikuti sampai ini? Belum yang terakhir. Ada pertanyaan, Mbak? Silahkan Bapak Ibu, bagi yang ada pertanyaan bisa raise hand atau langsung open mic. Masih on progress mengisi Pak. Ya, oke. Memang butuh waktu ya. Nah, itu nggih. Jadi pemanfaatan promnya tadi seperti itu. Ini nanti kuis, kemudian lanjut setelah kuis apa tugas, bahkan soal UTS sama UAS bisa kita generate di sini. Nah, masalah nanti validasi itu kembali lagi ya. Nah, sekarang tab yang terakhir adalah pertemuan. Nah, ini saya del dulu semua. Oke. Nah, oke. Nah, untuk pertemuan kita kembali lagi ke promnya ya, Bapak Ibu. Kita copy di sini. Kemudian di paste. Oke. Nah, biar diolah. Nah, data pertemuan ini yang paling banyak nih. Harus penilaian indikator, kriteria, metode pembelajaran luringnya, tatap mukanya kayak apa, daringnya ini online-nya seperti apa, sama materi pembelajaran. Nah, ini harus kita isi satu persatu. Oke. Nah, di sini ya ini sudah keluar ini hasil promnya ya. Distribusi materi pembelajaran. Oke. Di sini ada materi pembelajaran dari minggu ke-1 sampai ke-16, di mana minggu ke-8 ini adalah UTS dan ke-16 adalah UAS. Oke. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan itu adalah mengevaluasi ini sesuai enggak dengan apa namanya bayangan atau apa yang ingin kita Ibu lakukan. Nah, gitu ya. Oh, benar minggu pertama itu materinya ini. Kalau sudah oke, kita gunakan. Kalau belum ya, ya gitu ya. Apakah ini langsung dikopas? Belum. Karena apa? Ini kan kita butuh kolom-kolom ini ya. Nah, kita mulai detailkan. Ya. Saran saya, ini bisa didetailkan. Misalkan pertemuan 1, 2, 3. Tadi kan satu sub CPMK. 1, 2, 3. Bisa. Tapi saya lebih suka yang lebih detail. Jadi, detailkan minggu 1. Soalnya kalau minggu 1, 2, 3 itu biasanya outputnya itu tidak terlalu detail. Berarti untuk menggunakan prom ini, Bapak Ibu itu butuh berapa ya? 16 kali. 16 kali untuk mendetailkan. Kalau pengen hasil yang betul-betul detail.
Tapi kalau mau barengan ya udahlah. Satu sub CPMK di generate sekali. Nggak masalah. Tuh, oke. Nah, nah, ini sudah ada hasilnya nih. Ini saya perbesar sedikit biar lihat. Nah, ini ya. Ini pertemuan minggu ke-1. Jadi di sini kita masukkan penilaian indikator. Nah, ini ada indikator kinerja Bapak Ibu. Nah, ini biasanya bahasa atau narasi yang kita tulis di indikator. Nah, ini ya. Oke. Kemudian penilaian kriteria. Nah, biasanya itu di RPS ada kriteria sama tekniknya. Oke, ini kita copy aja, kita masukkan. Nah, itu. Metode pembelajarannya ada luring dan daring. Kita copy aja dulu. Di sini kita masukkan. Nah, interactive lecture and discussion. Nah, ini biasanya tatap muka. Kemudian, digeser sedikit. Ini yang mode daring. Oke. Aktivitas melalui LDRU. Tuh. Terus materi pembelajaran. Nah, ini sudah yang copy. Masukkan sini. Nah, tambah. Nah, ini pertemuan pertama sudah jadi. Tadi kan perintahnya hanya minggu 1 saja. Oke, lanjutkan secara bertahap. Detailkan minggu kedua. Oke, pertemuan kedua. Oke, masih sub CPMK 1. Oke, terus indikator kinerjanya ini. Terus kriteria penilaian. Metode pembelajaran. Ini yang luring. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Di sini kolaboratif learning. Nah, itu kan muncul ya. Biasanya kita hanya ngisinya tatap muka. Kayak gitu. Kata-kata seperti ini, dugaan saya itu muncul dari materi yang kita sudah upload di awal. Oke. Ya, ya, tambah. Nah, oke. Seterusnya nanti minggu ketiga dan seterusnya kira-kira logika promnya seperti itu nih Bapak Ibu. Instruksinya seperti itu. Nah, udah selesai. Nah, terakhir itu nanti kita cetak. Di sini ada 2 cetak RPS. Yang pertama ini RPS secara keseluruhan. Ini klik cetak ya tadi ya. Nah, ini. Jadinya nanti seperti ini.
coba ini saya save nanti dibuka. Nah, ini hasilnya nih, RPS-nya. Nah, ini saya masih penasaran, desain pengampu itu, ada deh di depan. Saya bisa tambahkan. Ini capaian pembelajarannya. Kemudian di sini masih ada kolom-kolom yang kosong ya, belum diatur gitu ya. Karena apa? Belum dimasukkan rubriknya tadi. Tuh, hasil proyek, kuis, ini soalnya itu juga, rubriknya belum diatur. CPMK, dan seterusnya, ya. Hasil proyek, ujian akhir, ini belum diatur. Nah, di sini rencana pembelajaran mingguan nanti otomatis tergenerate di sini, ya, terprint, dan seterusnya ini referensi. Nah, pertanyaannya lah, tadi soal-soalnya di mana gitu. Nah, soal itu bisa kita print di sini dari asesmen. Ini tadi kan kelola soal nih, aktivitas partisipatif ya. Nah, kita klik lagi masuk, nah ini cetak soal. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita masukkan. Seperti save. Soal aktivitas partisipatif. Nah, ini. Nah, kalau saya sih kemarin download semua soalnya ya dari masing-masing komponen penilaian, kemudian terakhir itu jadikan satu dengan PDF yang RPS yang tadi. Oke. Baik, Bapak Ibu, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nggak selesai malam ini, tapi perlu dicoba nih. Oke, saya kembalikan ke Mbak Putri sebagai MC. Baik, Pak Rizko, terima kasih banyak materinya terkait dengan akselerasi dan efisiensi penyusunan dokumen RPS berbasis OBE tadi menggunakan Gen AI. Pak Rizko mencontohkan tadi menggunakan Gemini, kebetulan juga tadi saya sudah diajarkan oleh Pak Rizko menggunakan ChatGPT dan jawabannya memang cenderung sama mengarahkan dengan penggunaan RPS ini berbasis OBE gitu ya, sesuai dengan tadi petunjuk yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizko. Dan Bapak Ibu tadi bisa mengakses terkait promnya adalah sudah kami sediakan pada Google Form, maaf, pada Google Doc yang tadi sudah disediakan. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung mengcopy terkait promnya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melakukan pelatihan atau penyusunan dokumen RPS berbasis OBE menggunakan Gen AI. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, telah bergabung dari awal sampai akhir acara. Mau ada sesi tanya jawab atau sudah, Bapak? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan terkait dengan tadi penggunaan Gen AI untuk melakukan penyusunan dokumen RPS berbasis OBE, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau kesulitan dalam penggunaannya, monggo bisa ditanyakan langsung on cam atau bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Oke, sepertinya lancar Mbak Putri, Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sudah paham semua mungkin gitu. Tinggal eksekusi ya. Oke. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu memang sudah mulai menggunakan, karena biasanya kesulitan muncul ketika kita sudah mencoba nih Pak. Oke, baik, mungkin kalau seperti itu belum ada pertanyaan atau misalkan Bapak Ibu akan bertanya di luar forum kepada kami, tim panitia ada Pak Rizko, ada saya, ada Mbak Anggi, ada Mas Faisal, Mas Solehkan, dan Bu Iren. Monggo apabila ada dari Bapak Ibu akan yang menanyakan di luar forum ini, insya Allah kami akan coba untuk membantu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara.
Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizko sebagai pemateri, kemudian kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Jadi saya terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizko. Matur nuwun Bapak Ibu. Penuh. Terima Ya, kasih terima semuanya. kasih, terima kasih. Matur nuwun Pak Rizkul. Oke, berarti semester ini RPS, OBE clear ya? Ya, oke. Cuman itu nanti nggih, implementasinya yang bikin pusing gitu, asli. Ya gitu. Oh ya, Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Rizkul. Sekalian pengumuman gitu Bapak Ibu. Nanti meski ada undangan resmi. Jadi nanti tanggal 5 itu adalah tasyakuran ulang tahun jam 11 di Aston. Dan nanti tanggal 6 ada lagi penyusunan soal menggunakan LDRU secara offline mulai jam 8 sampai jam 11 di ruang rapat besar. Gitu nggih. Kami harapkan mungkin Bapak Ibu bisa hadir untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian untuk eh, workshop RPS di hari Jumat tanggal 13 Februari. Demikian, atur nuwun semuanya, selamat malam. Sangat berguna ya apa yang kita pelajari malam hari ini. Oke, atur nuwun. Liv nggih. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat. Oke, matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum.